lagi ditulis mana pria ini mana pria. Saat ini yang paling bahaya mana Pak yang harus dibantu? Ya, namanya azab ya, dikatakan azab semua. Banyak orang main bu, di mana-mana. Kalau dikatakan azab, tapi kalau ketemu dua tiga, itu ternyata ternyata yang seringnya tiap hari ya. Itu kan makanya berpengaruh ya. Melihat sesuatu yang dilibatkan oleh hidup. Jadi kita mencurigai ini berbau kayak bisa kita tidak tahu Pak. Nah, yang namanya teroris satu hari yang karena itu ya. Ya, kenaikan suhu yang pertigaan saya terbor listriknya sampai yang pertama itu 2011 karena lagi ada maintenance itu. Ya. Memang kayak gitu apa? Kan 2 kali kayak gitu. Belum tentu Pak. Belum tentu ya. Kalau maintenance-nya tidak kaitannya dengan aliran bor mungkin nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau harus nutup bor dulu, nutup aliran bor dulu mungkin terjadi sesuatu mungkin gitu ya. Apa gimana? Dia otomatis kalau dia tutup dia terilisnya yang selang. Nah, tapi belum tentu dari gempa. Nah, itu Pak. Karena ada sesuatu yang mudah sekali tertrigger oleh hal-hal yang paling kecil, getaran yang paling kecil. Seperti gempa sekarang kan kita kan punya patahan aktif Pak. Utara, selatan ini semua patahan diam. Makanya tidak heran kalau kita selalu di gempa dan kita selalu yang kita inginkan dari usia dini Pak. Anak sekolah itu paling nggak memahami tentang gaya bencananya. Menjadi keluarnya lava atau permukaan itu disebut gunung api. Dimanapun tempatnya, di jalan bisa keluar. Di Hawaii jalan keluar matanya itu gunung api. Nah, artinya adalah jadi tempat kita di sini bermukim ini berpotensi mengeluarkan lava atau magma sehingga disebut gunung api. Kalau gunung berapi itu tidak ada manifold lavanya, tidak ada manifold magmanya, tidak ada magma merapen. Bukan kalau nggak salah. Nah itu gunung berapi, bukan gunung api. Jadi apinya itu terbentuk karena gas alam, bukan karena lava. Yang dulu disebut api abadi, tapi sekarang sudah padam apinya ya. Jadi sudah tidak abadi. Ya itu gunung berapi. Tapi kalau gunung beda lagi. Gunung itu cuma gundukan tanah yang mengikuti daripada daerah sekitarnya. Gunung api itu menjadi tempat yang sangat rawan atau yang berpotensi ada bahaya. Makanya dibangunlah pos pengamatan gunung api di sini. Nah, pos ini untuk mengamati memantau aktivitas gunung api di luar. Makanya untuk menunjang pemantauan gunung api kita dilengkapi banyak sekali nih peralatan yang ada di teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya ada pemantauan ke masalah kegempaan karena di sini berkaitan dengan peralatan. Tapi kalau nanti di bawah teman-teman di bawah itu berkaitan dengan pengetahuan umum. Nah, kenapa saya bilang gini? Gunung api itu, jadi kenapa kok bisa disebut gunung api? Itu karena masih ada gempa-gempa yang terekam. Gempa itu apa gempa? Gempa bumi apa? Ada yang tahu? Ayah itu bahasa Jawanya ya. Gempa bumi itu adalah gempa bumi apa? Gempa bumi itu adalah getaran. Gempa adalah getaran. Kalau ditambah bumi, gempa bumi itu adalah getaran yang diakibatkan oleh aktivitas bumi. Itu gempa bumi. Nah, kenapa getaran ini kok kita pantau, kok kita amati ini di pos pengamatan ini? Kenapa kok getarannya? Ini karena itu menunjukkan suatu wilayah atau gunung api itu masih aktif atau tidak. Gunung api itu tidak pernah mati.
Jadi tidak ada istilah gunung api mati, itu tidak ada. Gunung api itu semua gunung api itu hidup. Bahkan kalau sedikit lebih dalam ya, kalau kita ada sebuah hadis yang mengatakan di dalam Quran juga mengatakan bahwasanya jangan kamu kira tuh gunung-gunung api itu makhluk yang mati, tapi mereka hidup, akan tetapi kita tuh tidak bisa melihatnya. Nah, yang bisa melihatnya adalah alat-alat yang ada di sini. Salah satunya yang namanya untuk mereka membangun seismograf.